Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junius Karta, NIM saya 2105040101. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021 Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjawab salah satu UAS hak kekayaan intelektual dengan menganalisis 5 putusan yang saya ambil itu hak merek. Baik, di sini dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SH MH. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang hak merek itu apa. Di sini hak merek itu sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan hal yang paling penting untuk perjalanan suatu bisnis dan persaingan usaha yang sehat. Karena dengan adanya merek sebagai tanda pengenal sebuah produk, maka konsumen dapat mengetahui dan membedakan kualitas produk, barang atau jasa yang digunakannya tanpa adanya merek konsumen atau kesulitan untuk menentukan nama produk, mana produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Pemberian merek terhadap suatu produk, barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan produk, barang atau jasa yang dibedakan asal muasalnya, kualitas serta kejaminan bahwa produk itu original. Sebuah produk berharga mahal biasanya bukan karena produk itu sendiri, tetapi pengaruh dari mereknya. Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak bersaing secara sehat, seperti pendomplengan merek terkena dengan membuat merek yang hampir sama. Sehingga membuat konsumen dan pemilik terkenal dirugikan. Karena hal itu akan menyesatkan konsumen dalam melihat produk. Jika sudah seperti ini, maka nilai awal dari keburukan suatu kompetitif menjurus pada pelanggaran hukum. Merek itu pertama kali diatur itu di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 tentang merek dagang dan merek perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali first to us sistem atau sistem stelsel deklaratif. Selanjutnya Undang-Undang nomor 21 tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Dalam perolehan hak yang semula menggunakan prinsip first to us atau stelsel deklaratif menjadi sistem pendaftaran pertama atau first to file sistem atau stelsel konstitutif, dilakukan penyempurnaan ketentuan Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 melalui Undang-Undang nomor 14 tahun 1971. Perubahan undang-undang kemudian untuk menyempurnakan dan kepraktisannya disebut single tax atau melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2001. Kemudian Indonesia kembali mengeluarkan aturan baru tentang merek yang yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indeks geografis. Di sini saya akan menganalisis dari 5 putusan tentang hak merek. Yang saya baca hampir semua putusan yang diputuskan oleh hakim kepada penggugat itu sama. Baik, di sini pertama itu putusan nomor 71 garis miring PID.B garis miring 2015 garis miring PN Laut Sumawe, bahwa di sini perbuatan Haji Razali Muhammad bin Almarhum Muhammad ini bermula pada kronologinya itu bermula pada awal bulan Januari 2014 ini 2014. Terdakwa ini ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan terdakwa produksi. Selanjutnya itu terdakwa mendesain untuk merek kecap yang akan diproduksi dan membuat merek kecap dengan nama cap singa RM dan uraian warna dari uraian warna kuning, merah, putih dan hijau. Pada awal bulan Januari 2014, terdakwa ini membuat merek dengan nama kecap cap singa RM dengan uraian warna kuning, merah, putih, dan hijau. Untuk kecap yang diproduksi perusahaannya yakini UD Serba Nikmat, dan setelah merek kecap selesai dibuat, terdakwa ini memperbanyak merek
dimaksud di percetakan Oke Cetak di Jalan Masjid Lama Kota Medan. Bahwa terdakwa ini mendistribusikan atau menyalurkan kecap Singa RM ini diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni UD Serba Nikmat dengan cara terdakwa lakukan sendiri. Bahwa terus terdakwa ini dengan perusahaan UD Serba Nikmat telah memproduksi dan memperdagangkan kecap dengan merek cap Singa RM di pasar Lok Sukon Kabupaten Aceh Utara dan beberapa pasar lainnya dalam wilayah Aceh, di mana merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek cap bola Singa milik saksi korban Murniati dan Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning, dan putih. Terdakwa atas nama di situ terdakwa ini atas nama Haji Razali Muhammad bin almarhum Muhammad ini sebelumnya tidak ditahan. Terdakwa Razali ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Terus terdakwa ini dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan perintah terdakwa ini secara segera ditahan dan denda sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya itu ada putusan nomor 250-PID-Sus-2020-PN Bir. Di sini terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja dengan almarhum Y.A. Sopyan yang merupakan bapak kandung dari saksi Satria Rahmat selaku pemilik sah produk minyak gosok kelapa hijau merek UD Nurhayati dengan sertifikat merek nomor IDM 0005087777 AN Sopyan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama kurang lebih 4 tahun pada saat bekerja dengan almarhum Sopyan ini yang merupakan bapak kandung dari saksi Satria Rahmat. Terdakwa ini menjabat sebagai marketing penjualan minyak gosok kelapa hijau merek UD Nurhayati di wilayah Kabupaten Beriyun sampai dengan Kota Banda Aceh pada bulan Juni Banda Aceh. Terus pada bulan Juni tahun 2016 itu terdakwa melalui membuka usaha sendiri dengan memproduksi minyak gosok kelapa hijau di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Imum Baya Desa Munaseh Relaut Kecamatan Kota Juang Kabupaten Biriun produksi Biriun. Beliau ini memproduksi terdakwa ini sebelumnya membeli minyak mentah bibit pewangi berwarna di Medan, kemudian bahan-bahan tersebut terdakwa campur sesuai dengan ukuran botol kemasan. Lalu minyak yang sudah dicampur itu didiamkan selama 1 jam. Serta terus minyak tersebut sudah siap untuk diperdagangkan atau dijual. Terus di sini terdakwa itu Salaluddin itu juga ditahan sebelumnya. Terus terdakwa ini dituntut oleh jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan dan pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indeks geografis. Terus terdakwa ini dijatuhi pidana selama 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya itu putusan nomor 27/PID.B/2018/PN Sumbar di sini terdakwa mengetahui bahwa di sini terdakwa ini membuat salah satu kerupuk udang merek Padi Kapas dan merek Indasari. Di sini terdakwa mengetahui kerupuk udang ini banyak dikonsumsi pembeli
di pasar di pasaran tertarik untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar, yaitu pertama-tama terdakwa ini membeli plastik kemasan kerupuk polos di daerah perkalipatan Perkalipan Kota Cirebon. Kemudian terdakwa ini mencari bungkus asli kerupuk dengan merek Padi Kapas dan merek Indrasari sebagai contoh. Lalu di sini terdakwa ini menyablon mencetak kemasan polos tersebut dengan alat sablon cetakan merek Padi Kapas dan merek Indrasari. Kemudian terdakwa membuka kemasan dan memasukkan isi kerupuk dengan merek lain, yaitu merek Bunga Tunaga. Di sini terus terdakwa itu lalu menjual produk yang palsu. Di sini terdakwa Edi Murdiano ini sebelumnya dituntut oleh JPU itu menyatakan bahwa Edi ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan identitas geografis. Menjatuhkan pidana terhadap Edi ini pidana penjara selama 2 tahun kurungan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar 2 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Yaitu putusan nomor 50 PID.sus/2018/PN Jepara. Di sini kronologinya terdakwa ini awalnya Tanah Hartono ini mendirikan perseroan Komunitas CV Indomarian Niaga berdasarkan akta notaris Natalia Yahya Putri wilayah SH nomor 02 tanggal 2 September 2009. Dalam susunan pengurusan di CV Indomarian Niaga, terdakwa sebagai pengurus penanggung jawab kombinator CV Indomarian Niaga ini usaha di bidang perdagangan sebagaimana surat izin usaha perdagangan nomor 503-5713-A-436.6.11/2014 tanggal 12 Juni 2014. Di sini terdakwa itu memperdagangkan rumput di bidang perdagangan rumput laut, arang, kayu, kompos, dan perdagangan besar hasil perikanan. Terdakwa Tar Hartono ini melaksanakan kegiatan usaha CV Indomarian Niaga dilakukan atau dipindahkan ke Desa Bau RT 41 RW 08 Kecamatan Bateleher Kabupaten Jayapura Provinsi Jawa Tengah. Dengan pembuatan produk barang berupa briket, arang, batok kelapa yang dilakukan dengan cara pekerja yang direkrut dari perintah untuk mengolah. Di sini terdakwa atas nama Tanah Hartono ini dijatuhi sebelumnya ditahan di rumah tahanan negara atau rutan. Terus Tanah Hartono ini terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pokok dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 tentang merek dan identitas geografis, junto pasal 64 ayat 1 KUHP menjatuhkan pidana kepada terdakwa ini dengan pidana selama 4 tahun dikurangi masa penahanan sebelumnya, terus didenda sebesar 300 juta rupiah. Selanjutnya itu putusan nomor 169/PID.sus/PN ini terdakwa atas nama Vera ini ditahan sebelumnya oleh JPU. Terdakwa ini menyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak orang lain. Di sini terdakwa ini melanggar pasal 100 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan identitas geografi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 bagian 1 KUHP. Terus menjatuhkan pidana terhadap Vera ini dengan penjara selama 1 tahun.
dari 5 putusan HAM merek di atas, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman dan pasal yang melakukan tindakan pidana menyalahgunakan merek yang mempunyai persamaan dan pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang indeks dan geografis. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa ini, ada pertimbangan terlebih dahulu, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan mereka. Di sini hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa dari 5 putusan di atas dengan pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 tentang merek, pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indeks geografis, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang merek, tentang hukum acara pidana serta peraturan yang berlaku. Sekian jawaban dari analisis saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.